Penelitian dengan menggunakan rasio laporan keuangan. Nah, sebelum penelitian diadakan, kalian mesti mengidentifikasi jenis perusahaan seperti apa yang akan diadakan penelitian. Karena perusahaan ada dua jenis, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang contohnya seperti toko, swalayan, market, dan lain-lain. Kalau perusahaan jasa contohnya seperti perbankan, asuransi, ataupun penyewaan mobil. Nah, lalu kemudian identifikasi tujuan dari kalian melakukan penelitian. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Kita harus identifikasi dulu jenis perusahaan, karena memang ya untuk menganalisa perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan itu, baik untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, kesemua rasio keuangannya digunakan. Ya, akan tetapi ada perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa pada keterangan-keterangan rumus per masing-masing rasio keuangan. Contoh, misalkan rasio untuk perusahaan dagang, ya, untuk menghitungnya pada keterangan perusahaan dagang itu pada neracanya hanya ada keterangan penjualan, ya. Kalau untuk perusahaan jasa, keterangannya biasanya untuk perbankan pemberian kredit. Kalau penyewaan mobil, ya itu keterangannya biasa pemberian sewa mobil. Jadi perbedaan keterangan pada pos-pos neraca tersebutlah yang harus disesuaikan dari rumus bakunya rasio-rasio keuangan. Ya, jadi disesuaikan. Tujuan dari mengidentifikasi perusahaan itu agar kita bisa menyesuaikan rumus atau rasio keuangan yang baku dalam penerapan rumusnya pada perusahaan tersebut. Oke, jelas ya? Lalu kemudian identifikasi tujuan. Kenapa sih harus identifikasi tujuan? Agar penerapan rumus-rumusnya per masing-masing rasio tepat. Misalkan tujuan untuk mengetahui kesehatan, kinerja, ataupun meramalkan nasib keuangan perusahaan, maka semua rasio dan rumus-rumusnya digunakan. Paham ya? Jadi contohnya, misalnya untuk menilai kesehatan, kinerja, ataupun meramalkan nasib keuangan, gunakan profitabilitas 7 rumusnya digunakan. Solvabilitas 3 rumus digunakan. Likuiditas 5 rumusnya digunakan. Semuanya digunakan. Ya, semua dari rasio digunakan, berikut rumus-rumus dari rasio-rasionya digunakan. Nah, kalau hanya untuk surat rekomendasi atau tujuan dari penelitian untuk surat rekomendasi, maka gunakan ya rasio beserta rumusnya yang dibutuhkan oleh investor. Paham nggak? Misalkan yang investor butuhkan adalah persentase dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Maka rumus itulah yang digunakan dari rasio profitabilitas. Begitu juga dengan misalkan kita perlu menginformasikan kepada investor tentang kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Nah, maka pilih salah satu dari solvabilitas dan likuiditas. Ya, tentang aset juga ya. Pilih salah satu dari masing-masing rasio keuangan. Nah, ada 7 rasio keuangan kan? Contoh ini ya, ada 7 rasio keuangan kan? Nah, per 7 rasio keuangan itu masing-masing rasionya terdapat 7 jenis rumus. Nah, pilih salah satu rumusnya yang dibutuhkan oleh investor. Enggak semuanya diborong, sehingga investornya bingung. Bingung dalam apa? Membandingkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Perbandingannya dengan apa? Kemampuan aset perusahaan atau kekayaan perusahaan dan kemampuan kinerja perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Itu loh. Ya. Jadi enggak kesemua rumus dari masing-masing rasio keuangan itu digunakan. Ya, jadi seharusnya sih seperti itu. Ya, jadi itu ya kalau kalian melakukan penelitian. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengidentifikasi perusahaan seperti apa yang akan diadakan penelitian dengan menggunakan rasio keuangan. Yang kedua, identifikasi tujuan. Karena kedua hal itu penting sebelum diadakan penelitian. Oke, paham ya? Aku jatuh cinta untuk kesekian kali, baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya.